Selamat pagi, Bu Ros. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ros? Selamat selamat pagi Bapak, alhamdulillah sae. Panjenengan pripun? Kabaripun? Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu Ros. Ini saya perhatikan dari tadi kok Bu Ros itu kelihatannya kok mundar-mandir, kurang tenang, kurang nyaman. Itu mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya atau bagaimana ya, Bu ya? Gini loh Pak, saya tuh merasa tidak berhasil mendidik anak saya itu. Anak didik saya itu sudah hampir semester 2 mau habis ini, itu masih 3 anak kelas 1 itu yang belum bisa membaca. Saya itu sudah melakukan apa saja, tapi tetap mereka tuh susah sekali untuk membaca itu Pak. Gitu ya, Jadinya Bu saya ya? tuh bingung. Mhm. Pripun, Pak? Halo? Terus ini rencana Ibu nanti gimana? Rencana saya gini, Pak, saya itu kan mau memberikan, apa ya, semacam jam tambahan setelah pulang dari sekolah. Jadi teman-temannya yang lain itu pulang, lihat anak ada 3 anak, Pak, yang belum lancar membaca tuh. Itu saya kasih jam tambahan gitu. Tapi saya juga bingung, namanya anak kecil kalau temannya itu sudah pulang, terus mereka belum pulang sendiri tuh, mereka kadang-kadang nangis seperti itu. Nah, ini Bu, dari yang sudah dilakukan itu, mungkin di angan-angan atau dalam harapan Ibu ya, itu yang Ya, ingin dicapai itu ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Misalkan anak ini harus nih gitu Bu, ya. maksudnya ukuran apa Ukuran gitu. keberhasilan yang saya harapkan ya sebisa mungkin Kak, waktu anak itu ya sekarang lah, mulai dari sekarang ataupun nanti minimal paling lambat itu naik naik di kelas 2 itu sudah bisa membaca Bapak, sudah bisa membaca lancar gitu. Kan saya juga malu nanti sama ibu guru kelas 2, oh, anaknya belum bisa membaca kok di kelas 1 tuh diajar apa enggak kok belum bisa membaca seperti itu, saya juga malu Pak. Bingung saya ini, serba bingung ini masalah saya ini. Itu ukuran keberhasilan Ibu, anak itu nanti pas naik kelas sudah bisa Iya, membaca lancar iya gitu saja target ya saya Bu. seperti itu. Jadi Iya, nanti yang kedua tidak ngerasani Ibu ya, ini jane gurune kelas 1 itu iya, ya. iya, iya, iya gitu Bapak. Lah ya, Saya, kan kadang kadang kan memang ada ya Bu ya, gurune mm, ngrasani iki piye to kerjane iki, diulang pora gitu, padahal kita sama teman sejawat kan sering mendengar seperti itu Bu. iya Pak itu, nggih betul itu. Terus dari rencana itu kemudian apa namanya, minimalnya kan Ibu itu sudah tahu kekuatan anak-anaknya ya, yang kelas 1 itu. Nah, kekuatannya itu bila diambil dari skalanya yang 1 sampai 10 itu Bu ya, itu yang 3 anak itu di posisi yang mana gitu Bu? Kan ada 3 anak itu di posisi, kalau diambil skalanya itu ada di posisi antara 4 sampai 5 gitu, Pak. Yang paling paling akan ada satu anak itu yang paling rendah, maksudnya di skala yang paling rendah itu di posisi 4 karena mereka, dia itu hanya mengenal huruf saja. Kalau untuk disatukan, digabungkan huruf itu, belum bisa. Tapi kalau sudah, suku kata kecil-kecil yang tidak mati itu sudah bisa, Pak. Misalkan BU, Bu, KUU seperti itu bisa. Yang dua itu ada di skala 5, mereka bisa membaca, tetapi kalau yang kata-kata yang panjang itu sudah ada awalan dan ada akhiran itu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan praktek modul 2.3
yaitu demonstrasi kontekstual tentang kucing supervisi akademik. Di sini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer, kemudian untuk Ibu Watinya sebagai Puci, kemudian untuk Bu Desinya sebagai coach. Silakan untuk Bu Desi dan Bu Wati untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Desi Ratnasari, saya berasal dari SDN Prampelan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Saya Setio Budiwati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Baik, demikian perkenalan dari kami. Sekarang akan kita mulai kegiatan kucingnya. Terima kasih. Entok 5 menit ya wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bu Desi, Bu Wati. Nah, dalam kesempatan ini kita akan praktek sebuah proses kucing, di mana di sini nanti Bu Desinya berperan sebagai coach ya Bu Desi ya. Kemudian untuk Bu Watinya berperan sebagai ujinya ya Bu Wati. Nah, kita langsung aja kita awali, kita mulai kegiatan kucingnya. Untuk Bu Desi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu. Tahapan pra supervisi ini nanti Bu Desi ini lebih ke kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan dalam proses ini Bu? Baik Bapak, dalam proses coaching ini saya akan lebih menekankan pada mendengarkan secara aktif Bapak. Oh begitu ya Bu Desi ya. Iya. Kemudian mendengarkan secara aktif, dalam hal ini yang lebih spesifik itu bagian yang mananya ya Bu Desi ya? Iya, mendengarkan secara aktif menurut pemahaman saya itu adalah mendengarkan secara serius, fokus pada kucingnya begitu Bapak. Oke Bu Desi, untuk selanjutnya kan pasti ada sebuah indikatornya ya Bu Desi ya. Nah itu indikator ketercapaian mendengarkan secara aktif ini apa yang ingin Bu Desi gali? Baik Bapak, untuk saya akan menggali, saya akan benar-benar mendengarkan kucingnya, kemudian saya akan benar-benar secara fokus dan fokus dan present Bapak kepada kucing saya dan merangkum apa yang disampaikan oleh kunci saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendalam begitu ya Bu Desi ya. Oke Bu Desi, tadi sudah disampaikan kepada saya tentang rencana prasupervisinya ini untuk melaksanakan kucingnya tadi Bu ya. Silakan kepada Bu Desi dan Bu Wati untuk melaksanakan kegiatan kucingnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sofia. Selamat pagi. Kok kayaknya sedikit galau atau sedih atau bagaimana itu Pak? Ibu apa ada yang unek-unek yang ingin disampaikan, disiarkan? Bu Desi, ini tuh di kelas itu tuh saya ingin ya membahas tentang model pembelajaran tentang problem solving ini. Kebetulan minggu depan itu ada materi tentang cerita dengan tema lingkungan sekitar Bu Desi. Nah, di sini anak-anak nanti saya suruh keluar, kemudian istilahnya saya memberikan sedikit masalah problem yang real tentang lingkungan itu Bu Desi. Terus selama ini saya lihat itu anak-anak itu kurang aktif dan cepat bosan itu saat di kelas Bu Desi. Terus saya ingin anak-anak antusias dan aktif dalam belajar. Saya sudah mencoba berbagai cara, namun di kelas anak-anak tetap saja kurang aktif dan kurang bersemangat. Sepertinya pembelajaran yang saya harapkan itu belum tercapai. Oh begitu, baik Bu Setio.
Untuk pertemuan kali ini Bu Setio tuh menginginkan apa? Ya, saya menginginkan anak-anak itu aktif, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran nanti yang bercerita dengan tema cerita itu sih. Oke, Bu Setio ya, untuk anak yang tadi ya Bu Setio ya. Kemudian Bu Setio, untuk kira-kira hal apa saja yang sudah Bu Setio lakukan? Saya sudah melaksanakan istilahnya pembelajaran yang aman dan nyaman di kelas itu, seperti memberikan metode-metode permainan, memasukkan metode permainan dalam pembelajaran itu, kemudian membuat sebuah model pembelajaran dengan kartu bergambar yang tentang cerita tersebut. Terus kemudian saya menyuruh anak untuk bercerita tentang pengalaman pribadinya. Ya, berarti sudah cukup banyak ya hal yang sudah dilakukan Bu Setio. Oke, untuk skala 1 sampai 10 Bu Setio, Bu Setio ini sekarang di posisi skala berapa? Kira-kira saya itu berada di skala 5. Iya, untuk masih di skala 5 ya Bu Setio ya. Untuk kedepannya Bu Setio ingin ke skala berapa? Paling tidak itu anak-anak aktif itu sekitar skala 8. Oke, coba untuk skala 8 deh. Ibu. Oke, untuk rencana kedepannya Bu Setio, ya, untuk rencana kedepannya kira-kira apa yang akan Bu Setio rencanakan? Iya. Kemarin saya itu melihat wali kelas 4, guru kelas 4, Bu Widya itu sudah menerapkan pembelajaran problem solving Bu Desi. Itu kemudian nanti saya akan mencoba bertanya tentang pembelajaran tersebut, kemudian bagaimana cara membuat RTP, terus media apa saja yang akan digunakan. Begitu ya, untuk berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian Bu Setio, apa hambatan yang mungkin terjadi dari rencana Bu Setio tadi? Untuk hambatannya itu di sini saya itu kurang memahami Bu Desi tentang pembelajaran model problem solving itu Bu Desi. Begitu ya, kurang memahaminya itu ya Bu ya, hambatannya ya. Oke, menurut Ibu sendiri sekarang saya mau bertanya, apa solusi atau solusi terbaik untuk meraih tujuan tersebut? Yaitu tadi saya akan berdiskusi dengan Bu Widya yang sudah menerapkan pembelajaran model problem solving di kelas itu Bu Desi. Kemudian saya akan bertanya bagaimana cara mendesain RTP-nya. Oh begitu, jadi sudah bagus sekali Ibu. Kemudian Ibu, untuk rencana apa Ibu mencapai tujuan dari tadi apa itu? Saya akan mencari referensi-referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran model problem solving, kemudian selain itu berkolaborasi dengan Bu Widya, kemudian saya bisa meminta atau berkolaborasi dengan guru-guru lain yang mungkin di forum KKG yang mungkin sudah menerapkan pembelajaran tersebut Bu Desi. Oke, bagus sekali Bu Setio. Sekarang Bu Setio, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang menurut Bu Setio? Iya, setidaknya anak-anak itu sudah bisa memecahkan masalah dan menemukan solusi secara sederhana, kemudian mempresentasikan hasilnya itu di depan kelas. Itu Bu Desi. Oke, Ibu Setio, bagaimana cara Bu Setio mengatasi jika ada masalah dalam kegiatan tersebut? Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan dengan anak-anak terlebih dahulu sehingga anak-anak lebih siap
rekan-rekan sejawat yang lebih berpengalaman jika masalah tersebut sulit dipecahkan. Begitu, udah bagus sekali Bu. Kemudian Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Ya. Rencana itu besok saya akan mencoba membuat dan mendesain RTP dengan model problem solving. Ya, oke. Kemudian Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, saya akan mencoba meminta tolong kepada Bu Widya untuk membantu dan mengingatkan saya, Bu Desi. Oke, begitu ya Ibu ya. Sudah bagus sekali rencana yang telah Ibu akan lakukan. Kemudian Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini, Bu? Setelah saya mempraktekkan model pembelajaran problem solving di kelas dan melihat hasilnya, nanti saya akan berdiskusi kembali pada sesi berikutnya, Bu Desi. Oke, baik, saya tunggu ya Bu sesi selanjutnya, dan hasilnya seperti apa akan saya tunggu dari panjenengan. Oke. Terima kasih Bu Desi telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kali ini. Ya, sama-sama Bu Setio, terima kasih sudah mempercayakan sharing sama saya. Terima kasih Bu Setio. Oke, Bu Desi, gimana tadi proses coachingnya sudah berjalan bagus atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sudah cukup bagus Bapak. Saya sudah mendengarnya dengan aktif. Saya juga merangkum apa yang sudah disampaikan coaching kepada saya. Kemudian saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada coach saya, begitu Pak Gatot. Nah, Bu Desi, ini gini. Tadi kan saya juga memperhatikan selama proses coaching tadi ya. Ada beberapa catatan dalam seluruh kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama dengan Bu Wati. Itu memang Bu Desi sudah menjadi coach yang baik, antara lain menerima atau mendengarkan secara aktif. Kemudian Ibu Desi itu merangkumnya meskipun belum sempat membuat sebuah kesimpulan, begitu ya Bu Desi ya. Dan sempat memberikan beberapa pertanyaan yang mendalam kepada Bu Wati sebagai coachingnya. Nah, terakhir ini Bu Desi yang ingin saya ketahui saja Bu Desi. Kira-kira setelah proses coaching ini, Bu Desi itu ingin mengembangkan kemampuan yang apa? Yang bagaimana sebagai coach untuk kasus coaching yang selanjutnya, begitu Bu Desi? Oke Pak Gatot, untuk kedepannya saya akan lebih mengembangkan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bapak. Kemudian saya akan lebih lagi mendengarkan secara aktif dan memahami coaching saya. Kemudian saya juga mungkin akan lebih present Bapak. Gitu ya? Iya, karena saya sedikit agak kurang tadi Bapak. Begitu ya, iya Bapak. Oke Bu Desi, terima kasih atas tadi proses coachingnya. Semoga nanti proses coaching ini bisa dilaksanakan tidak hanya kali ini saja, mungkin bisa dilaksanakan dengan rekan-rekan sejawatnya atau dengan rekan sejawat di luar sekolahannya untuk kasus-kasus yang lain. Jadi nanti proses coaching ini bisa memberikan sebuah kemajuan pembelajaran dan pendidikan, begitu ya Bu Desi ya. Oke, saya akhiri kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Wati, Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.